Saya Eze dari KSB Jakarta. Ya. Ingin bertemu kepada Pak Ridwan dan Pak Basil. Tidak ada jadi sebelumnya sudah. Oke, saya konfirmasi terlebih dahulu ya. Terima kasih, Pak. Iya baik, silakan masuk. Iya, Masih ya Pak. Terima kasih, Pak. Misi, Pak. Haris, Ridwan. Haris. Ridwan. Silakan duduk Mas, boleh? Iya, siap. Terima kasih. Makasih Pak. Oke Mas, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Renata Irza Rasta dari BEM Universitas Jakarta. Ini rekan saya. Iya, saya juga Muhammad Faris Akbar dari sama BEM Universitas Negeri Jakarta. Karena sebelumnya kami sudah mengirimkan pengajuan, mungkin janji melalui email kepada Pak Basil terkait proposal acara yang ingin kami ajukan. Acara kami bernama Bandanera Writers and Readers Festival. Ya, izin untuk membuka ini ya. Boleh. Oke. Mungkin ini proposal yang dari kami. Bisa Kenapa? dibaca aja dulu. Ya. Bisa dibaca, saya baca, kami baca sekalian Bapak juga Ya. menjelaskan. Silakan, iya, Bapak. silakan. Oke, baik. Berikut Pak, nama acara kami Bandanera Writers and Reader Festival untuk merayakan festival literasi. Nah, mungkin dari latar belakang pada Irza boleh Baik, jelaskan. ini latar belakang dari acara kita ini itu kan mungkin untuk meningkatkan minat baca hingga memperkuat komunitas sastra yang ada di Indonesia ini. Nah, festival ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik penulis, pembaca maupun masyarakat luas. Jadi dengan adanya festival ini kita berharap memang masyarakat luas ini lebih aware terhadap sastra, literasi dan lain-lain gitu. Ya, sesuai namanya juga writers dan readers Readers, gitu, pembaca dan penulis. Oh, iya. Artinya semua lingkup bahkan termasuk nanti yang lanjutannya juga terlibat. Kita juga mengambil di Bandanera juga karena memang kita ingin memperkenalkan juga ke masyarakat luas kalau memang kita punya wisata yang memang harus dilestarikan gitu. Makanya kita mengambil Bandanera ini sendiri. Betul. Nah, dilanjut. Ya, tentu acara kami memiliki tujuan secara umum pada dasarnya mendorong minat baca dan menulis di kalangan masyarakat khususnya di Bandanera. Perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya minat baca yang selama ini kita gembor-gemborkan gitu, tapi minat menulis juga yang mana itu juga perlu ditingkatkan selain minat baca. Secara bersamaan kita meningkatkan minat dan baca sekaligus minat menulis kepada masyarakat gitu. Kemudian menyediakan platform atau lahan bagi penulis, pembaca, dan penerbit untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Secara kita di dalam acara ini terdapat sharing, diskusi, dan juga komunitas gitu yang akan nanti sesuai dengan tujuan kami berinteraksi, berbagi pengalaman, dan lain sebagainya. Kemudian memperkenalkan karya-karya sastra lokal dan mendukung pengembangan industri kreatif di daerah tersebut. Memperkenalkan karya-karya sastra lokal karena fokus kami mayoritas gitu mengangkat pembaca, penulis, dan juga penerbit-penerbit lokal yang memang bisa mengangkat terutama penulis-penulis lokal gitu. Nah, kemudian membangun jaringan dan kolaborasi antar penulis, penerbit, dan komunitas sastra lokal dan internasional gitu. Nah, sesuai dengan tujuan-tujuan sebelumnya, kita tidak hanya membangun minat tapi membangun jaringan. Artinya setelah acara dan atau festival kami berlangsung selesai gitu, kami masih ingin antar pembaca, penulis, komunitas masih terhubung gitu, masih bisa saling bekerja sama, berjalinan gitu dalam terutama industri kreatif kepenulisan. Nah, selanjutnya ini memperkenalkan Bandanera sebagai destinasi budaya dan literatur yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini kami mengangkat khusus gitu ya
hanya ada di Indonesia gitu Banda Neira karena kan mungkin festival-festival pembaca dan penulis di luar negeri udah menjamur gitu, udah banyak. Tapi secara spesifik Banda Neira gitu dengan segala macam sejarah, keindahan alam atau apapun itu cuma kita bisa dapatkan di Indonesia gitu. Nah, kemudian memperingati dan merayakan warisan sastra dan budaya Banda Neira. Tentu yang kami maksud di poin nomor 3 sastra lokal itu nggak hanya sastra Indonesia keseluruhan. Kita juga berusaha ngangkat ada apa sih dari Banda Neira, terutama mungkinkah ada budaya sastra yang kuat gitu dari daerah ini gitu. Kira-kira gitu. Terus kemudian ada sasaran. Baik, selanjutnya ini ada sasaran ya. Kita juga dari BEM Universitas Jakarta ini berencana sasaran kegiatan acara kita itu Banda Neira Waiters and Readers ini di seluruh Indonesia, mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum juga itu target kita mencapai 5.000 orang. Lanjut. Ya. Nah, pelaksanaannya, jadi kita juga mempunyai tema dari acara tersebut yaitu ada Journey Through Banda Neira Stories. Nah, dilaksanakannya itu pada Jumat sampai hari Minggu 3 hari dan dari tanggal 25 sampai 27 Oktober bertempat di Banda Neira, Pelabuhan Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Gitu. Oke. Nah, sini juga ada susunan acaranya ya. Dari hari pertama itu di hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 kita mulai ada persiapan briefing itu mulai 3 jam, terus juga dilanjutkan itu ada registrasi, selanjutnya ada pembukaan resmi oleh panitia. Nah, terus ada dari jam 10 sampai 11.30 terus 90 menit. Ini ada seminar penulis untuk pemula. Jadi kita mengadakan seminar-seminar untuk para menulis untuk para pemula gitu, untuk belajar juga ya kan. Selanjutnya itu ada istirahat makan siang. Jadi kita sediakan para peserta ini untuk pokoknya makanan itu sudah kita sediakan untuk para peserta. Nah, selanjutnya ini ada dari jam 1 sampai jam 14.30, jam 2.30. Itu 90 menit kita ada peluncuran buku oleh penulis terkenal. Jadi khusus penulis-penulis ini kita sediakan wadah untuk mereka meluncurkan buku-buku terbarunya gitu. Nah, selanjutnya ini ada dari jam 14.30 sampai jam 4 yaitu 90 menit juga. Ini ada workshop penerbitan buku. Nah, ini kelanjutan dari peluncuran buku oleh penulis tadi. Selanjutnya dari jam 4 sampai jam 5, 17.30 itu ada bedah buku oleh kritikus sastra. Jadi juga ada peluncuran sekaligus bedah buku yang dilakukan oleh kritikus gitu. Nah, selanjutnya ini ada penutup hari pertama. Itu mulai dari jam 17.30 sampai jam 6. Nah, itu ada penutupan. Oke, boleh dilanjut di hari kedua. Hari keduanya ini sama ya, durasinya juga sampai dari jam 5 sampai jam 6 sore. Sama, dari jam 5 itu ada persiapan, jam 8 sampai jam 9 ada registrasi. Nah, yang selanjutnya ini acara yang berbeda, jam 9 sampai jam 10.30 itu ada talk show dengan penulis bestseller. Jadi kita adakan talk show tanya jawab bagi para masyarakat atau mahasiswa yang memang penasaran dengan penulis-penulis yang terkenal. Nah, terus selanjutnya ini ada jam 10.30 sampai jam 12 itu ada diskusi panel tentang masa depan literasi Indonesia. Kita juga bukan hanya ini, tapi kita juga memikirkan masyarakat atau mahasiswa ini berdiskusi tentang literasi yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada istirahat juga dari jam 12 sampai jam 13.30. Setelah istirahat kita juga dari jam 13.30 sampai jam 15 mengadakan workshop lagi penulis puisi dan cerpen. Nah, terus ada lagi jam 15 sampai 16.30 ada bazar. Kita ini juga untuk sebagai rangkaian penutup juga. Ini ada bazar juga buku dan spesial juga ada penulis-penulis penulis buku itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jam 4:30 sampai jam 6 ini ada penutupan. Tadi sekali ada bazar. Terus juga di penutupan itu ada acara budaya lokal seperti pementasan teater atau tari tradisional dari daerah tersebut ya. Oke, ini hari terakhir di mana minggu isinya pada umumnya sama, tapi kita usahakan berbeda kegiatan. Di sini tadi ada diskusi panel, sekarang ada diskusi jurnalis. Jadi jurnalis juga punya pendapatnya terkait kesusastraan terutama ya, dan atau literasi di media massa yang mana sekarang trennya adalah penulisan
di media massa yang cenderung lebih masif gitu. Kemudian kegiatan kreatif menulis kolom opini ini bagian dari seminar yang berkelanjutan dari sebelumnya, kegiatan seminar penulisan. Kemudian ada lomba menulis esai dengan tema literasi. Nah, lomba di sini kita langsungkan secara langsung, artinya dalam 90 menit ada lomba, kemudian yang 90 menit selanjutnya adalah dilakukan penjurian. Artinya memang kita mau mengangkat satu konsep gitu dari lomba penulis esai yang biasanya ada kurasinya yang memakan waktu cukup lama, tapi pada kesempatan kali kita coba di hari yang sama, penjurian hari yang sama, kemudian selesai gitu. Nah, kemudian penutup sampai dengan ada konser musik yang bintang utamanya masih belum bisa dipublikasikan. Nah, ya. Ya. Oke, mungkin langsung saja ya, Pak Ridwan dan Pak Basil. Kita di sini menawarkan paket sponsorship kepada bapak-bapak direktur terkait acara kami yang akan diberlangsungkan gitu. Nah, di sini ada 3 paket sponsor. Yang pertama ada Horizon Explorer, yang mana pihak menanggung dana penyelenggaraan kegiatan sebesar 75% sampai dengan 100%. Kemudian yang kedua Literary Heritage, yang mana pihak menanggung 50% sampai dengan 75% dari total pengeluaran kegiatan. Dan terakhir Sea of Stories, pihak penanggung 25% sampai dengan 50% dari total pengeluaran kegiatan. Dan tentunya setiap paket sponsorship memiliki benefitnya masing-masing bagi kami dan juga bagi perusahaan gitu. Ya, boleh dijelaskan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada rincian untuk paket sponsorship kita. Yang pertama itu ada Horizon Explorer, ini bisa kita lihat. Itu ada pencantuman logo, poster publikasi, dan masih banyak lainnya karena paket Horizon Explorer ini emang yang paling tinggi dari paket sponsorship kita gitu. Nah, selanjutnya ini ada literary heritage, sama sebenarnya, tapi kita pengiklanan melalui MC, penyebutan nama perusahaan itu hanya disebut 2 kali gitu. Dan tidak ada instalasi sponsor seperti kayak di stand dan di layar Videotron gitu. Nah, yang terakhir ini ada paket yang paling ininya ya, Pak, paling terendahnya itu ada Sea of Stories. Sebenarnya sama dari yang nomor satunya itu, semua sama dapat, tapi kita tidak ada penyebutan iklan oleh pembawa acara ya disebut hanya sekali, dan ada instalasi sponsor juga. Dan stand dan properti sponsor tidak ada. Oke. Baik. Nah, mungkin bisa dilihat ya Pak, di sini sponsor-sponsor atau pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan kami. Secara garis besar ada penerbit-penerbit besar seperti Gramedia, Alex Media, dan juga koran-koran seperti Kompas, Tempo gitu, yang sudah kami guide untuk bekerja sama. Nah, perusahaan Bapak Bandanera Resort kami ingin lakukan kerjasama adalah karena tentunya kami melihat peminat atau pendatang pengunjung acara kami tidak hanya dari Bandanera ya, betul. Ya, betul. Sesuai dengan tadi target ada 5.000 pengunjung dalam 3 hari gitu. Artinya tentu ekspektasi kami adalah dari pengunjung acara kami pendatang dari luar kota gitu, terutama kota-kota besar seperti Jakarta atau sekitaran Pulau Jawa, Sumatera dan lain sebagainya yang memang memerlukan akomodasi yang layak di sini gitu ketika berkunjung untuk mengunjungi acara Bandanera Writers and Readers Festival gitu. Oleh karena itu kami ingin mengajak kerjasama kepada bapak-bapak direktur terkait akomodasi yang tadi sudah saya jelaskan latar belakangnya gitu. Ya, tentunya kenapa kita milih Bandanera Resort ini karena memang kita membutuhkan tadi akomodasi untuk para pengunjung yang ada di sini. Jadi terlebih kalau memang kita bekerja sama,
para pengunjung target 5.000 orang ini bakal bisa melihat dari Bandanera Resort ini sendiri, bakal kalau memang mereka itu terkesan pasti mereka bakal, kalau ke Bandanera pasti bakal berkunjung ke Bandanera Resort itu sendiri. Jadi kita juga memperkenalkan Bandanera Resort kepada para pengunjung gitu. Mungkin sekian dulu. Mungkin sekian ya dari Kalau ya dari kami, Dari kalau kami. ada yang mau ditanyakan boleh kepada Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya sudah menjelaskan. Cukup menarik, cuma masih banyak hal yang perlu dipertanyakan. Sebelum kami menanyakan, dari saya sendiri menanyakan tadi kesini naik ya apa jalan kaki kan, mumpung Kita- lagi di Maluku. kita emang di sini hal lagi, iya, lagi jalan-jalan juga kan, dah sekaligus riset, Sekaligus, survei survei tempat-tempat acara yang sekitar. Oke, biar nggak tegang-tegang amat. Oke ya, sebelumnya saya sendiri dan Mbak Basil ingin mendiskusikan ini sebentar ya. Ya, baik gitu Pak. Ditunggu sebentar ya. Ya, baik. Ini acara tahunan ya. Untuk sebelumnya di Bandanera juga atau ganti nama? Mungkin di Ubud atau di mana? ya itu memang acara tahunan, tapi kita memang setiap tahun itu berganti tempat. Iya. Tujuannya memang untuk melestarikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, yang kita juga mengangkat gitu loh, mengangkat wisata. Tapi kalau ini memang baru tahun kedua, sebelumnya masih Jakarta Writers karena sebelumnya masih dekat kampus. Nah, karena kita melihat kesuksesan acara dari tahun lalu, kita bikin di Jakarta. Sekarang ditargetkan 5.000 karena di Jakarta ada 3.000 pengunjung tahun lalu yang mau kunjung ke acara kami, maka dari itu kami boleh nih coba keluar kota gitu. Oke, jadi baru 2 kali ya, Mas ya? Iya. Sengguran itu sebenarnya. Itu 5 orang dapat survei dari mana ya? Dapat data dari mana? Dan Mas tahu juga kalau misalnya pengunjung di Bandanera Resort itu banyak, itu dari mana juga? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, baik, mungkin ini ya Pak, kita melihat pengunjung dari Bandanera ini karena kita juga melihat dari sosial media. Para remaja atau para kalangan-kalangan kita itu memang lagi suka ke Bandanera gitu loh. Jadi emang Bandanera ini lagi Hype. hype, lagi viral di kalangan kita semua di sosial media. Makanya juga kita kenapa berani ke Bandanera langsung, karena itu kita melihat target bukan hanya kita di Jakarta, tapi kita juga melihat masyarakat-masyarakat di sosial media itu beberapa ketertarikannya dengan Bandanera. Apalagi kita kan juga menyediakan transport untuk mereka ke Bandanera gitu. Jadi mereka hanya membayar sebesar 500.000 untuk ke Bandanera. Itu kenapa Kami tertarik. sangat tertarik gitu loh. Oh, jadi akomodasi untuk sebagian dibayar ya? Ya, dibayar. Karena kita juga ada sponsorship dengan Maskapai. Mas Basil mau ditanyakan dulu sebelum saya nanti mempertanyakan kembali. Boleh, Pak Ridwan. Kalian kan berasal dari BEM Universitas Negeri Jakarta ya? Iya, betul. Berarti apakah pemimpin-pemimpin kalian sudah mengetahui rencana kalian ini? Apalagi kan kalian BEM yang tertinggi ya? Mungkin saja pemimpin kalian mengetahui hal ini. Ya tentu. Karena kan kami ini bagian dari program kerja salah satu departemen di BEM ya. Jadi meskipun itu ya otomatis kami pemimpin kami, mungkin yang dimaksud Pak Basil adalah ketua BEM. Rektor. Oh, rektor. Tentu ya, karena berdasarkan proposal kami juga tercantum tanda tangan rektorat yang mana dan kalau kita lihat ya Pak Basil ya, pertimbangan antara Jakarta dan Bandanera, kemudian survei yang kami lakukan juga bisa dibilang gratis gitu, karena semuanya ya bisa dibilang fully funded dari rektorat gitu, karena bisa dibilang acara kami itu acara yang menggebrak gitu, terutama di kampus Universitas Negeri Jakarta gitu. Gini ya Mas ya,
kan kalau di seperti di Jogja, di Makassar dan di Bali itu banyak komunitas sastra dan sangat apa namanya erat hubungannya. Nah, untuk di Banda Neira sendiri saya jarang mendengar ya. Dan Mas bisa yakin mengadakan acara sastra di Banda Neira itu apa? Dan sebentar dulu, untuk tempatnya di mana, kenapa juga milih Banda Neira Resort, atau Banda Neira Resort itu nanti sebagai tempat untuk pelaksanaan atau cuma untuk penginapan atau bagaimana? Mungkin bisa jelaskan. Pada umumnya terkait komunitas sastra itu masih ada kaitannya sama acara yang kami adakan, yaitu Riddle Festival di tahun lalu yang walaupun di Jakarta, tapi yaitu kami lihat komunitas-komunitas sastra sekitar Jakarta, sekitar Pulau Jawa, bahkan beberapa itu mungkin dari Lombok juga sempat berkunjung gitu ke acara kami. Itu menjadi satu minat atau satu motivasi kuat bagi kami. Oh, ternyata komunitas sastra banyak berkunjung, nggak hanya sekitar Jakarta atau Jabodetabek. Nah, kami juga dengan latar belakang itu kami berani lompat ke kunjungan yang lain. Mungkin apa nanti manfaat dari Banda Neira Resort boleh dijelaskan sama Irzan? Ya. Untuk acaranya itu sebenarnya memang di sekitar Banda Neira Resort ini hanya memang untuk penginapan, apalagi acara kita 3 hari. Jadi para pengunjung ini tidak usah susah payah mencari penginapan lain. Jadi langsung kita sediakan Banda Neira Resort ini untuk penginapan mereka. Gitu. Jadi keuntungannya yaitu jelas mungkin dari 5.000 orang target kita ini ya mereka sudah mengetahui kalau mereka berkunjung ke Banda Neira pasti akan maksudnya kalau memang dari pengunjung ini mempunyai pengalaman yang positif terhadap Banda Neira Resort, pastinya saat mereka berkunjung ke Banda Neira pasti akan penginapannya akan pilihan pertama kan ke Banda Neira Resort. Apalagi mereka juga pasti bercerita tentang pengalamannya mengikuti acara kita, terus penginapannya kalau memang mempunyai pengalaman positif itu sendiri. Jadi memang banyak keuntungan untuk Banda Neira Resort sendiri. Oke. Sebelumnya satu lagi ya, sebelum nanti masuk ke biaya dan anggaran ya, masih di sini masih banyak yang meragukan ya menurut saya ya. Untuk program promosi dan publikasi emang hanya dipublikasikan dengan BEM atau dengan media partner lainnya ada? Mohon maaf, gimana? Di sini kan ditulis ya yang jadi media promosi adalah media dari BEM sendiri ya, dan tidak dituliskan dari media partner seperti kayak Gramet atau gimana nya, atau dari buku akik lah, komunitas-komunitas sastra atau dari. Oh, saya paham. Mungkin terkait itu media partner tentu kan jelas mempromosikan gitu, ibaratnya kasarnya mereka juga posting gitu, misal Gramedia gitu, tentu juga sebagai media partner, sebagai sponsor mempromosikan acara kami, dan juga sekaligus kalau memang Bapak bekerja sama dengan kami secara tidak langsung juga ikut ke bagian promosi gitu. Oke. Tadi Mas minta kesini untuk akomodasi ya? Ya, Atau akomodasi dan atau kami juga punya penawaran lain seperti paket-paket sponsorship yang kami tawarkan. Kami belum ngomongin sponsor dulu ya. Oke, boleh dilanjut untuk membicarakan anggaran biayanya? Ya. Sudah tertera Ya, biaya baik. di Oke, ada di lampiran kedua ya? Ya. Mungkin saya baca Pama Basil ya. Ini untuk keseluruhan acara 400 juta ya? Betul. Betul ya? Udah ditargetin ada penyanyinya ya? Untuk para pengisinya itu, apakah kalian sudah menghubunginya atau cuman baru merencanakan saja? Kayak ini ada Sila on Seven, Tulus. Ya, tentunya itu kita juga sudah memasukkan ke anggaran dana, itu sudah pasti kita komunikasikan dan mereka juga bersedia dengan anggaran tersebut, makanya kita masukkan. Oke.
400 juta ya. Itu tadi akomodasi disubsidi oleh rektor ya. Iya betul, terutama Jadi- buat kegiatan-kegiatan seperti survei kami ke sini ya dari Jakarta. Berarti bukan dari pihak resort kan? Bukan. Oke. Dikira. Jadi ini acara berbayar atau gimana ya untuk peserta ya? Acara terutama untuk peserta. Untuk tiketing buat di acaranya bukan Oh. akomodasinya. Oh, acaranya sendiri gratis karena Gratis. karena kan kita cuman tentu acara terbuka untuk umum gitu. Oke. Termasuk seminar-seminarnya, ada bazar-bazar juga yang terbuka untuk umum gitu. Kita nggak memungut biaya gitu tiketing atau apa, termasuk paling mungkin nanti kalau ada lomba gitu untuk registrasi gitu Pak. Berarti Izin nambahin ya, tadi kan saya sebutkan itu ada biayanya sekitar 500.000, itu hanya untuk apa namanya? Semacam open trip kali. Nah, open trip Oh. untuk yang di luar Maluku ini, Banda Neira, kita juga 500.000 itu udah paket bersih, bisa pulang pergi dan penginapan gitu. Tapi acaranya ini gratis untuk sekiranya yang memang bisa berangkat Berangkat sendiri gitu. oke, selama akomodasi bukan dari kami mungkin dipertimbangkan ya. Iya. Itu dan sudah disubsidi oleh rektor ya. Itu target 500.000 orang kira-kira yang bisa menginap, yang ditaruh di Banda Neira Resort itu ada berapa? Kira-kira dari 5.000 orang itu. Mungkin ada 2.000 atau 1.000 yang Mungkin ini kali ya, itu justru pertanyaan dari saya, kira-kira dari pihak Banda Neira Resort ini bisa menyediakan beberapa kira-kira untuk menampung berapa pengunjung itu loh. kalau untuk 5.000 Iya. resort kayak sulit ya. Kami hanya Mungkin menyediakan kapasitas setengah dari situ. Setengah dari situ. dan kira-kira bisa menampung berapa mahasiswa yang yakin benar ditaruh di resort kami, Mahasiswa. mahasiswanya atau umum, Oh, dan kalau berapa harinya. justru kalau memang perusahaan menyediakannya misal nggak sampai 5.000 gitu. Kami juga sudah berekspektasi gitu kalau memang pengunjung banyak juga yang ibaratnya independen berangkatnya sendiri gitu, nggak ikut open trip yang kami adakan gitu. Dan juga targetnya adalah sebagian ibaratnya dari 2.500, mungkin tadi Bapak menawarkan 2.500 untuk yang menginap di Banda Neira Resort gitu. Artinya justru itu blank gua. Oke. Iya. Nah, justru itu ini ya, Ya, intinya perusahaan kami dapat uang kan dari itu. ya tentu kita juga kan bekerja sama. Jadi kita kan resort ini untuk yang emang ikut open trip atau memang dia yang ikut Berangkat secara mandiri. ya berangkat secara mandiri gitu. Jadi mungkin kita kan menawarkan paket tadi. Jadi kita itu tidak membayar sepenuhnya untuk biaya resort ini. Karena kan tadi kita menawarkan sponsorshipnya seperti itu gitu loh. Jadi tidak 100% Bapak menanggung biaya resort itu. Kan tadi ada 75%, Bapak sekiranya nanti sisanya kita yang bayar. Ya, Gitu. oke. Saya udah tahu mungkin ya. Mungkin terus terang aja ya. Sebenarnya kami tidak peduli ya. Itu mau acara sastra, acara dangdut, koplo atau acara apa. Yang penting kan itu pengunjung benar-benar minat di tempat kami, dan dari situlah kami bisa tahu mau dikasih sponsor seberapa. Kalau misalnya dalam 3 hari ada 1.000 ya, mungkin kita bisa ngasih yang full. Dan itu pasti kan kami balik Iya. modal. Iya. Mungkin Bapak Mas Irja bisa menjanjikan terkait Iya. itu Langsung cerita-cerita tahun lalu gimana? Oke, kalau Udah 30 menit sih. kalau Cok, Mungkin nggak apa-apa, dipikir-pikir dulu, nggak apa-apa. Mungkin saya udah menggambar ya, 1.000 untuk 3 hari mungkin bisa buat saya balik modal, dan mungkin saya bisa ngasih 400.000 untuk Anda.
400.000. 400.000, maaf, 400 juta. 440 juta. Mungkin maksudnya gini ya Pak, mungkin gini ya, kita tuh pakai sponsorship maksudnya gini, dari pihak resort apakah bersedia untuk mengambil paket yang pendanaan 100% ini, maksudnya tuh dari pihak resort ini menggratiskan gitu loh dari peserta kita gitu loh. Waktu lalu untung buat kita apa kalau menggratiskan? Karena kita kan juga ini kan acara besar, terus juga pengunjung juga tahu kalau ini tuh resort yang memang cocok untuk mereka berkunjung ke Banda Neira gitu loh. Jadi tidak perlu dana, tapi kita perlu ininya akomodasinya atau ya tawaran pada umumnya. Tawaran pada umumnya ini Bapak mendanai kami dengan catatan kami jaminan pengunjung kami iya menginap di tempat Bapak gitu. Nggak bisa kalau gratis, mending ditentuin berapa orangnya. Kami ngasih untuk 100%, sepertinya acaranya kita bayar habis sampai tuntas. Oh, berarti sesuai dengan perjanjian awal Bapak mendanai acara kami memberi jaminan bahwa pengunjung-pengunjung bakal berkunjung ke menggunakan Banda Neira Resort Bapak. Menggunakan itu. Boleh, mungkin Pak Basil boleh dipikir-pikir lagi. Ya, itu sudah banyak ya dibahas tentang anggaran dari Pak Ridwan. Mungkin saya izin bertanya terkait lebih dalam lagi terkait apalagi seperti yang kalian utarakan bahwasanya ini acara kedua ya diselenggarakan. Nah ini peserta kegiatan itu dari seluruh mahasiswa Indonesia dan umum ya. Nah kalau boleh tahu acara kemarin itu didominasi oleh mahasiswa atau umum? Mahasiswa. Karena kan acara kampus, sama komunitas-komunitas sastra yang basisnya kampus gitu. Lalu seperti yang kalian jadwalkan tahun 2020 itu kan di bulan Oktober ya, di hari Jumat sampai Minggu. Itu apakah mahasiswa yang mungkin akan datang itu tidak mengganggu perkuliahan mereka atau bagaimana? Atau ada surat disiplin untuk mereka? Kalau surat disiplin tentu tidak ada, tapi paling enggak kita ngasih pilihan dari acara-acara ini terutama Sabtu dan Minggu ya. Iya. Mungkin kalau di hari kita bikin susunan acaranya yang dimana di hari Jumat itu masih acara-acara ibaratnya masih pembukaan acara-acara yang di tahun lalu juga di hari Jumat hari-hari pertama itu masih ya dibilang masih terbilang sepi pengunjungnya karena ya seperti tadi Pak Basi bilang pengunjung masih mahasiswa terutama ya masih punya jadwal kuliah segala macam. Nah mungkin kalau Sabtu dan Minggunya bisa lebih meningkat gitu. Mungkin saya ada penawaran ya, baru kepikiran ya. Saya bisa ngasih 100.000 asal tadi yang saya bilang pengunjung nginep di hotel kami mungkin 1.000 ya, dan kami bisa mungkin memberi diskon. Jadi Bapak bisa nyari akomodasi yang dari pihak rektor itu nyari sponsor di lain. Tapi Bapak dari kami dapat 400 juta dan dapat yang beberapa dapat diskon, dikurangan. ya 400 ya. Jadi untuk beberapa bagian mahasiswa tuh ada yang didiskonin. Dan enggak bayar full. Mungkin setengahnya. ya Gimana? Nah, Ya kita tinggal Bapak nyari akomodasinya buat di sini sebagai sponsor lain. Kalau saya sih oke aja, asal ada yang datang, pengunjung bayar. Iya tadi juga kan sudah saya jelaskan ya Bapak, kalau akomodasi untuk dari misalkan dari Jakarta ke Banda Neira sudah ada, Aman. sudah aman. Nah jadi kita untuk penginapan saja. Kalau memang Bapak menawarkan penawaran tersebut, mungkin bisa kita terima. Kita terima gitu. Jadi Bisa kita jamin kita jamin. pengunjung kalau Bapak menawarkan 1.000 yang akan menginap di tempat Bapak. Oke, mungkin kalau 50%, tapi mungkin ya mungkin saya kurangin 30% ya, untuk 700 dibayar full, 300-an mungkin setengahnya. Oke, mungkin saya bisa untuk tanda tangani sponsor yang paling besar tadi 440 juta yang full. Namanya apa tadi tuh? Saya lupa. Oh ya tadi ya, yang Horizon Horizon Explorer. Oke, ada buat tanda tangan. Bang Basil gimana Pak Basil? Udah meyakinkan belum? Jadi Iya. kalau saya sih nggak peduli acaranya apa. Iya, yang penting ada hubungan mutualismenya. Mutualisme Ya, aja. ya betul.
mau acara itu acara tari kesenian yang lain. Mungkin kita hanya yang menerima hasilnya aja ya. Soalnya kan kami cuma pihak resort, bukan pihak seperti Gramedia atau Erlangga yang menjunjung literasi ya. Oke. Mungkin Pak Basil gimana? Ya, saya setuju Setuju. dengan apa yang telah dipaparkan. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin ini ya cukup sekian dari kami. Kami berterima kasih banyak dari pihak Bapak Bandanera Resort ini bisa memberikan dana dari kita dan memberikan diskon juga untuk Bandanera Resort. Untuk terakhir pembayarannya kira-kira kapan? Seminggu atau berapa atau sebulan biasanya? Seminggu. Mungkin 2 minggu sebelum acara. sebelum acara. Oke. Ya. Dari sana. Mungkin ya cukup. Sukses. Ya, terima kasih Untuk banyak. PJ sukses. Oke, PJ. siap. Acara kalian. Terima kasih. Sukses. Ya. Boleh diantar sekali Mas? Ya, siap. Ayo.